Ya, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini ibu-ibu bisa hadir meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Demak. Kita tahu bahwa sekolah kita itu sudah lama, kita punya murid yang begitu banyak, sekitar 1000 lebih. Kita juga sering menjumpai anak-anak kita banyak sekali yang masih melakukan pelanggaran, padahal kita sudah berupaya untuk membuat bagaimana caranya mereka bisa mematuhi aturan yang ada di sekolah. Nah, untuk budaya positif ini memang perlu kita lakukan ya, kita perlu bahas bersama untuk mengevaluasi bagaimana anak-anak yang kemarin masih banyak melakukan yang pelanggaran terhadap tata tertib. Nah, untuk hari ini kita bersama, saya ajak Bapak Ibu untuk ikut bersama memikirkan dari hasil evaluasi ke depannya tidak lanjut dari usaha kita untuk membuat budaya positif di sekolah menjadi lebih baik. Sebenarnya budaya positif itu apa sih? Dan apa contoh penerapannya yang telah kita terapkan ya? Budaya positif di sekolah itu sebenarnya adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian Bapak Ibu, kemarin dan hari ini mungkin masih berlangsung, masih mengikuti kegiatan PMM ya. Di PMM itu banyak sekali informasi, banyak sekali yang bisa kita dapat. Salah satunya ini filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro di situ mengatakan bahwa siswa atau peserta didik bukan tabula rasa, artinya di sini mereka itu bukan seperti selembar kertas kosong. Kemudian kita sebagai guru, kita mau menulis apa, kita memberikan warna apa, tidak. Tapi sebenarnya semua anak dan anak didik kita itu terlahir dengan bakatnya masing-masing yang unik. Mereka memiliki budi pekerti. Kemudian kita sebagai seorang guru ya, menuntun mereka, menuntun agar bakat yang sudah mereka punya menjadi berkembang dan akhirnya mereka dapat bisa hidup di tengah dan lingkungan masyarakat dengan bahagia. Kita sebagai guru juga bisa diibaratkan sebagai seorang petani. Petani di sini kalau kita menanam jagung, berarti kita berupaya untuk bagaimana jagung itu akan tumbuh panen jagung yang baik. Bukan kita punya upaya sendiri agar tumbuh menjadi apa yang kita inginkan, tidak bisa. Jadi kalau itu bibitnya jagung, maka akan tumbuh menjadi jagung yang baik. Bibitnya padi akan tumbuh menjadi padi yang baik. Maka dari itu kita sebagai seorang guru harus bisa mengikuti kodrat alam dari anak itu dan mengikuti kodrat zaman. Kodrat alam di sini kita harus bisa menyesuaikan bagaimana anak itu tinggalnya di mana, kemudian mereka dididik seperti apa. Kita harus menyesuaikan. Dan juga mengikuti kodrat zaman. Kita berada di zaman sekarang harus mengikuti apa yang sekarang terjadi. Jadi tidak bisa kita seperti zaman dulu, tidak bisa. Maka kita diupayakan untuk selalu berpihak pada anak. Nah, untuk membangun budaya positif, maka sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman, dan muridnya mampu berpikir, kemudian bertindak dan menciptakan agar mereka itu merdeka, bisa mandiri dan bertanggung jawab. Maka disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Nah, kontrol guru di sini lah yang mendukung.
Selanjutnya, oh iya, main. iya. Ibu-ibu, coba sebelum kita lanjutkan membahas tentang kontrol ya, paradigma teori kontrol, saya ingin Bapak Ibu bisa berpasangan dengan teman sebelah, yang satu menggenggam tangan kanannya digenggam, yang sebelah kiri menggenggam tangan. Ibu-ibu yang sebelah kiri menggenggam tangan ya, bapak-bapak yang sebelah kiri juga menggenggam tangan ya, tangannya digenggam satu. Yang sebelah teman sebelahnya membuka tangan dari teman sebelah yang digenggam itu tadi. Gini, saya contohkan. Ini yang satu menggenggam, ya. Yang teman yang satu mencoba untuk membuka genggaman tangan itu. Bagaimana caranya agar genggaman tangan itu bisa terbuka? Entah itu panjenengan marahi, digeli, dididik, atau diinjek-injek, atau pokoknya berusaha untuk agar tangan itu menjadi terbuka. Coba. Oke, yang dimulai. Ya. Boleh, ya dibuat geli boleh, ya ataupun diawakan boleh asal terbuka. Udah, oke, gantian yang sebelahnya. Jadi yang tadi itu membuka, sekarang gantian yang sebelahnya mencoba untuk membuka kembali. Oke, stop. Bapak Ibu, adakah tangan dari teman dari Bapak Ibu yang bisa terbuka? Ada yang bisa terbuka? Ada yang selalu tertutup walaupun itu dipukul-pukul, diidik-idik, tapi masih tertutup? Oke. Sekarang yang membuka, saya tanya pada yang membuka. Apakah yang membuka tadi ya, sekarang saya tanya yang membuka sekarang. Apakah Bapak Ibu memang berusaha mempertahankan diri untuk mempertahankan genggaman tangan itu agar tidak terbuka? Atau memang ada yang sudah saya sengaja membuka diri? Ada yang seperti itu? Adakah? Nah, ini mengapa saya ajak Bapak Ibu dulu untuk mempraktekkan itu sebenarnya ada kaitannya dengan ini. Jadi menggenggam tangan kita seolah-olah di tangan kita itu ada sesuatu yang sangat berharga, ya, ada sesuatu yang merupakan prinsip dari kita. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita itu berusaha untuk membuka prinsip itu, untuk membuat kita menjadi terbuka. Dan lalu siapa yang sebenarnya bisa membuka tangan kita? Apakah teman kita atau kita sendiri? Teman kita atau kita sendiri? Ada yang sedikit sudah banyak Pak PKB gitu. Ada yang mocil seperti itu ya. Itu jadi semua kontrol ya, semua kontrol itu adalah sebenarnya kendalinya ada pada diri kita sendiri. Di sini nggak lewati saja di sini loh, gimana kan? Dimasukkan, stop mas. Iya, Bapak Ibu, untuk mewujudkan sebuah budaya positif, salah satunya adalah dengan melakukan disiplin. Sebenarnya disiplin itu apa sih? Disiplin itu merupakan ya, ada kaitannya biasanya kita kaitkan dengan tata tertib. Kemudian kita kaitkan dengan hukuman. Nah, padahal sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus memberikan hukuman ya. Justru disiplin itu adalah salah satu alternatif terakhir, atau disiplin adalah suatu usaha untuk meminimalkan yang merupakan hukuman. Jadi hukuman merupakan alternatif terakhir jika tingkat kedisiplinan tidak bisa berjalan. Kemudian cut dulu. Ya, untuk membentuk kedisiplinan maka siswa itu di kelas ya harus
diajak untuk membuat peraturan kelas. Peraturan kelas itu nantinya akan terbentuk yang namanya keyakinan kelas. Peraturan kelas di sini contohnya misalkan membuang sampah di tempat sampah, mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru, kemudian mematuhi tata tertib yang ada di kelas. Nah itu peraturan kelas bisa dibuat oleh siswa, Kemudian dari peraturan kelas itu nanti kita wujudkan membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih umum, sifatnya lebih abstrak. Kalau peraturan kelas tadi merupakan rincian dari keyakinan kelas. Kemudian adanya keyakinan kelas, maka timbullah yang namanya nanti lingkungan yang positif di kelas. Dari lingkungan positif yang di kelas nanti akan timbul yang namanya budaya positif baik di kelas maupun tingkat sekolah. Sekarang kita bedakan dulu ya keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Tadi bahwa adanya peraturan kelas nanti ya akan mewujudkan yang namanya keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, karena kalau keyakinan kelas itu bisa menyebabkan lahir motivasi dari dalam diri untuk mematuhi tata tertib yang ada. Kalau itu peraturan, maka hanya sekedar seperti apa ya? Bisa dikatakan hanya seperti bisa dikatakan hitam di atas putih. Tapi kalau sudah merupakan keyakinan kelas, merupakan tingkatannya lebih tinggi, tingkatannya lebih mendalam. Karena keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini. Kalau peraturan kelas masih merupakan, kalau kita dilihat dari bahasanya saja ya, peraturan berarti seperti masih kalau di permukaan berarti permukaan air. Kalau sudah merupakan keyakinan kelas itu sudah jauh di dalam, masuk ke dalam air. Nah, keyakinan kelas itu sendiri apa? Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang bersifat universal. Karena di sini universal karena tidak memandang ras, tidak memandang asal siapa, tapi yang namanya keyakinan kelas itu umum untuk semua. Jadi tidak memandang agama, tidak memandang gender, tidak memandang suku. Itu adalah keyakinan kelas. Selanjutnya, nah ini tadi yang ini ya, contoh dari peraturan kelas yang diwujudkan dalam keyakinan kelas contohnya. Misalkan ini peraturan kelasnya berupa selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, sebagai keyakinan kelasnya adalah merupakan sikap tanggung jawab dan berada di dalam diri. Kemudian peraturan kelasnya contohnya dilarang mengganggu orang lain. Dan di sini keyakinan kelasnya berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu contohnya. Kemudian sekarang kita bahas tentang hukuman. Nah, Bapak Ibu, kadang kita memberikan hukuman pada siswa karena siswa mungkin telah melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang kita buat. Misalkan kita memberi tugas deadline-nya besok, sementara siswa tidak bisa mengumpulkan besok, tapi mungkin lain hari bisa mengumpulkan. Nah, kemudian kita kadang memberikan hukuman, yaudah berarti kamu hari ini tidak usah mengikuti pelajaran ibu. Itu yaudah berarti nilaimu saya kurangi. Itu merupakan contoh suatu hukuman ya. Nah, hukuman itu ternyata bisa berpengaruh pada siswa dalam jangka pendek maupun jangka panjang, Mas Irhan.
sebenarnya harusnya di sini ya, harusnya suatu alternatif terakhir jika kita mau memberikan sanksi kepada anak didik kita. Dan sebenarnya ada hal lain yang bisa mengurangi dari hukuman, namanya adalah konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu dilakukan tapi sebelumnya itu tidak ada kesepakatan awal antara guru dan peserta didik. Namun konsekuensi di sini sebelumnya ya ada kesepakatan antara peserta didik dengan guru. Jadi kalau peserta didik melakukan ini, maka konsekuensinya apa? Itu sebelumnya sudah diatur dulu. Di sini saya tampilkan ada beberapa tindakan guru yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa menebak atau menerka. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kayak itu sebetulnya kemungkinan besar itu belum ada kesepakatan. Oke. Itu spontan ya. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid, ini yang sering kita lakukan, ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi kalau ada konsekuensi. Nah, oke, nanti kita bahas. Karena sudah ada ya, oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, oke. Sekarang kita lihat jawabannya. Karena itu bisa juga termasuk hukuman, bisa juga termasuk konsekuensi. Yang pertama tadi ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini memang hukuman. Karena tidak ada di aturan awal. Biasanya kalau hari ini kan menurut Bapak Ibu pendidik hari ini, saya tidak akan terlambat lagi menulis 100 kali di catatan, di buku catatan. Itu golongannya termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kelihatannya tidak ada kaitannya ya. Hadir di sekolah terlambat, kemudian anak diminta untuk lari lapangan. Nah kalau itu pas pelajaran olahraga, mungkin bisa dikatakan itu sebuah konsekuensi. Tapi ini tidak jam olahraga, jadi bisa termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini jelas hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena memang demi kebaikan ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu ada aturan. Nah, ini saatnya kita diskusi juga untuk membahas ini karena kita saya termasuk di dalamnya ya, sering tadi mengambil sepatu anak karena pada hari Senin dia memakai sepatu, tidak memakai sepatu warna hitam enggak. Nah menurut Bu Novi, coba Bu Novi sebagai guru BK kan, terus Bu Ita sebagai tim dari STP 2K, apakah kemarin kita itu pernah ya memberikan pendahuluan dulu, memberikan awalan dulu, menginformasikan pada anak-anak jika tidak memakai sepatu warna hitam legam pada hari Senin, Selasa ataupun hari Jumat
itu nanti akan ditindak dengan melepas sepatu, jadi seharian tidak memakai sepatu, ini kita diskusikan bersama. Vita. Kat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang menyuruh siswa untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Kita disuruh untuk mengenakan sepatu sehari. Oke, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Sebagaimana sebuah organisasi, utamanya kita SMP 1 juga organisasi yang besar dan ada individu, pasti memerlukan aturan. Nah, aturan sebagaimana sudah disepakati, tentu sudah ada aturan yang tertulis yang harus dipatuhi oleh anak-anak. Kalau sudah ada aturan yang tertulis, praktis anak-anak juga sudah tahu konsekuensinya ketika anak tersebut melakukan pelanggaran. Karena di awal ketika mereka menjadi siswa di SMP Negeri 1 Demak, pasti telah disosialisasikan aturan tersebut. Nah, maka jika ternyata pelanggaran itu masih banyak kita temui, berarti sosialisasi kita itu belum berjalan dengan baik. Karena aturan itu akan berjalan dengan baik apabila orang individu yang ada di dalamnya memiliki kesadaran, sadar untuk menjalankan atau melaksanakan aturan tersebut. Tapi kalau tidak ada ketaatan, kesadaran, maka tidak mungkin aturan itu akan berjalan dengan baik. Nah, konsekuensinya ya harus ada punishment-nya sudah sesuai dengan yang tertulis di aturan-aturan tersebut. Ya, anaknya harus menerima seperti itu. Terima kasih Bu Ita ya. Jadi tadi dikatakan memakai sepatu non hitam polos saat hari Senin, Selasa, dan hari Jumat yang harusnya non sepatunya hitam polos. Kemudian anak diberi sanksi, sepatu dilepas dan tidak pakai sepatu seharian. Itu termasuk konsekuensi ya menurut kita. Sekarang kita lihat apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi memang sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Kemudian konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek untuk saat itu. Kemudian hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan, sementara konsekuensi anak jadi menghargai sebuah kedisiplinan. Hukuman itu merupakan paksaan, sementara konsekuensi ada stimulus, ada juga tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak akan mudah menyelesaikan diri. Kemudian di sini yang terakhir kita lihat ya, bahwa hukuman itu membuat anak menjadi marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi anak hanya kehilangan hak, yang merasa dibuat tidak nyaman saja dan diasingkan untuk sementara. Jadi tidak sampai berlarut-larut dendam sampai lama. Itu tadi hukuman dan konsekuensi. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Manusia pada dasarnya itu punya 5 kebutuhan dasar, yaitu survival atau kebutuhan dasar untuk bisa
mempertahankan diri, membuat dirinya itu menjadi survive. Contohnya misalkan kita butuh makan, kita butuh istirahat, nah itu termasuk survival. Kemudian kebebasan, penguasaan, cinta kasih atau diterima, dan kesenangan. Nah, di sini kita sebagai guru di kelas mungkin sering sekali menjumpai anak didik kita itu tidak sesuai seperti yang kita lakukan. Misalkan contohnya saja, anak terlambat masuk kelas. Anak terlambat masuk kelas pada saat pelajaran kita. Nah, anak terlambat masuk kelas itu karena apa? Mungkin kita kadang langsung memberikan hukuman. Kamu terlambat masuk kelas, ya udah tidak ikut pelajarannya Bu Murti. Selama pelajarannya Bu Murti kamu nggak saya ikut saja. Nah, di sini ini yang sering saya lakukan memang pernah seperti itu. Tapi sekarang setelah kita belajar bareng dari PMR itu kan banyak materi-materi yang terkait itu. Saya sendiri dan saya pengen sekali mungkin yuk kita bareng-bareng kita ubah itu. Jadi anak terlambat masuk kelas itu kita cari dulu masalahnya apa, permasalahannya apa. Ya, permasalahan ini sebagai contoh ya, contoh di sini saya berikan contohnya ya. Bu Ani guru kelas 5 SD sedang bingung menghadapi ulah anak satu murid di kelasnya namanya Agus. Anak itu datang banyak anak mengeluhkan Agus karena datang terlambat, sering meminta bekal mereka juga pada siang hari, dan menghadapi itu apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung memberikan hukuman pada Agus? Tidak, maka kita harus tahu dulu tadi sebenarnya Agus itu kenapa sih? Nah, kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Misalkan saat kita datangkan Agus, apabila jawaban Agus itu dia merasa lapar karena orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, jadi dia sebenarnya punya kebutuhan dasar yang kurang. Tadi dia tidak bisa survival, tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya yang agar dia bisa bertahan hidup tadi. Jadi punya alasan itu. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia ambil makanannya, nah itu berarti dia untuk memenuhi kebutuhannya tadi, merasa senang. Gitu. Jadi setiap anak atau setiap kita saja melakukan suatu hal pasti itu ada alasan di baliknya. Dan jika orang lain tidak bertanya atau kita tidak mengutarakannya, pastinya tidak akan tahu apa yang menjadi kekurangan itu sehingga kita melakukan itu. Itu ya. Lanjut. Kita dulu Mas. Bapak Ibu, kita itu sebagai pendidik, kita itu sebenarnya bisa melakukan 5 hal posisi kontrol ya. Yang pertama adalah kita bisa sebagai penghukum, kita bisa sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Coba saya akan menayangkan video tapi durasinya 7 menit. Itu nanti Bapak Ibu bisa merasa saya berkedudukan sebagai apa, dan benarkah itu, dan efeknya apa, dan sebaiknya bagaimana. Ini bisa panjenengan lihat sebentar. Ya, Bapak Ibu, selama ini mungkin ya kita sudah menerapkan suatu cara agar anak itu bisa menyadari kesalahannya. Namun karena mungkin ego dari kita, kadang kita itu juga mengabaikan itu. Jadi kadang kita itu memberikan hukuman pada anak, padahal itu kan untuk sekarang yang namanya kita mengajar sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk membuat anak itu bahagia, bukan
membuat kita bahagia tidak? Yang utama itu justru adalah anak didik kita. Nah, sekarang kita ini pengetahuan tentang restitusi. Ya, restitusi adalah suatu usaha cara kita untuk membantu anak menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan. Saya beri contoh, ini yang sudah pernah saya lakukan dan kelihatannya itu kok lebih manjur kalau hanya sekedar memberikan hukuman atau kita berprasangka buruk pada mereka. Jadi di sini ada sebuah segitiga restitusi. Restitusi itu terdiri atas 3 sisi ya, bahwa sisi bawah itu yang merupakan kita harus tahu bahwa anak itu melakukan sebuah kesalahan itu karena faktor apa? Kita harus tahu. Sebelumnya kita pun harus bombong, namanya saja bombong anak. Kalau ada anak melakukan kesalahan yang pernah saya praktekkan itu ada anak, 2 orang anak dari siswa saya itu merokok di belakang sekolah. Kemudian ada temannya yang melaporkan ke saya, akhirnya saya panggil. Nah ini saya lakukan segitiga restitusi yang tingkat dasar yang paling bawah. Saya mengatakan bahwa yang namanya setiap orang itu pasti melakukan sebuah kesalahan, itu pasti. Jadi tidak ada orang yang lepas dari dosa, tidak ada orang yang tidak pernah yang namanya salah. Melakukan kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar. Mungkin itu jarang kita utarakan pada anak didik kita, tapi itu penting ya. Kemudian setelah melakukan itu, anak jadi terbuka, anak jadi merasa, oh berarti saya salah itu tidak masalah. Kemudian dia menjadi terbuka, jadi cerita mengapa dia sampai merokok di belakang kelas. Ternyata 2 orang anak itu karena punya masalah pribadi di rumahnya. Yang satu itu dia tertekan di rumahnya karena selalu dituntut oleh ibunya untuk les ini, pintar itu seperti kakaknya. Dan yang satu memang kurang kasih sayang dari orang tua. Kurang kasih sayang, orang tuanya tidak pernah pulang, ada di luar negeri, jadi dia bersama neneknya. Dan akhirnya dengan legowo dia cerita. Kadang kalau kita, kamu kenapa sih kok merokok? Anak kan mungkin menyembunyikan, tapi ketika kita mengatakan kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar bagi kita. Murti juga pernah melakukan salah. Dulu waktu SMP pernah dipanggil guru BK juga, karena bolos gitu. Pernah. Nah akhirnya dengan anak merasa diakui, akhirnya dia cerita dengan sendirinya. Setelah cerita itu, kemudian saya cari tahu dulu. Kalau menurut kalian, kebetulan kemarin itu sudah membuat kesepakatan kelas bersama, membuat keyakinan kelas bersama. Saya tanyakan, apakah merokok itu merupakan suatu hal yang baik, sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan keyakinan kalian bahwa itu hal yang baik, atau sesuatu yang buruk? Kemudian mereka cerita, tidak, itu bukan hal yang baik, itu bukan hal yang buruk, itu hal yang buruk, itu bukan baik. Kemudian saya tanya lagi, pernahkah kamu melakukan hal yang lebih jauh daripada merokok? Saya memancing lagi dalam rangka saya itu pengen dekat dengan mereka, saya pengen mereka itu menganggap mereka itu tidak melakukan kesalahan itu. Maka saya pancing, apakah kamu pernah melakukan hal yang lebih dari merokok untuk menghindari tadi? Yang satu itu karena ancaman dari orang tua harus gini, yang satu karena orang kasih sayang. Ya, mereka akhirnya cerita dengan sendirinya. Ya, saya pernah melakukan lebih dari merokok. Apa itu? Saya pernah berusaha untuk bergabung dengan anak panah. Saya pernah berusaha untuk pergi minggat dari rumah. Itu yang mereka lakukan. Akhirnya mereka dengan legowo cerita sendiri. Kemudian saya ulang lagi, apakah itu sesuai dengan keyakinan kalian? Tidak, Bu, itu tidak sesuai dengan keyakinan saya. Itu
Itu di luar keyakinan saya. Sebenarnya saya itu tahu apa yang ibu lakukan dengan meminta saya untuk belajar ke sana sini itu tujuannya baik. Kemudian yang satu, tidak, saya tinggal bersama nenek saya. Kalau saya melakukan ini, saya gabung dengan anak pan, saya nanti akan semakin jauh dari keluarga. Tidak, saya sudah kekurangan kasih sayang. Kalau saya semakin jauh dari mereka, maka saya akan jauh pulang mereka pada saya. Nah, akhirnya dengan seperti itu saya memberikan itu, ini merupakan penerapan ya dari segitiga restitusi tadi ya. Akhirnya mereka sekarang anak-anak yang semula itu di kelas dijauhi karena mereka itu merasa punya masalah banyak, sehingga untuk berkawan dengan teman itu rasanya sudah tidak pantas. Akhirnya saya dekati, saya rangkul mereka. Akhirnya sekarang mereka kembali. Dan mungkin kita sebagai guru ya Bu ya, itu ya saya tidak begitu sampai ke dalam itu. Dan saya ingin kita berupaya bersama-sama untuk berusaha agar bagaimana caranya kita bisa sedekat mungkin dengan siswa kita. Mereka bisa bercerita sendiri, mereka bisa mengungkapkan apa yang ada di hati mereka. Karena kita memahaminya tadi bahwa kesalahan itu adalah suatu hal yang biasa. Mungkin sangat berbeda. Mengapa kamu merokok seperti ini? Akhirnya mereka mungkin menyembunyikan. Nah, bukan pastinya seperti itu ya. Itu kan. Makanya saya ajak kita bersama-sama untuk bisa menerapkan tadi yang namanya segitiga restitusi. Terima kasih. Ada yang ditanyakan sudah selesai. Demikianlah tadi Bapak Ibu ya, sharing dari mungkin ilmu pengetahuan yang saya dapat, kemudian saya sharingkan. Semoga nanti dari ilmu itu kita bisa bersama-sama dan kita berupaya untuk membuat anak didik kita menjadi anak didik yang bisa selalu bahagia ya. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, mungkin kurang atau ada dari pembahasan tadi kan banyak tadi ya terkait dengan ada hukuman, konsekuensi, kemudian nanti ada yang terkait dengan siswa kita, ada yang positif, ada yang ingin didiskusikan kembali atau besok saja lain waktu kita nanti ada pertemuan berikutnya. Gitu. Pak Alif juga. Terima kasih. Berarti ini suatu istilahnya pengetahuan pengalaman yang luar biasa. Pertama tadi terkait dengan tiga restitusi. Selama ini kan ketika kita menghadapi siswa yang mungkin punya tingkah laku khusus, yang tingkah laku khusus itu mungkin diakui bahwa siswa itu melakukan sesuatu aturan. Kemudian kita seringkali, mungkin saya juga itu seringkali ketika melihat anak didik kita melanggar aturan atau melakukan sesuatu yang mungkin dianggap salah, lalu kemudian kita menegur secara langsung. Kemudian bisa juga hukuman yang kita berikan itu berupa fisik gitu ya, mungkin seperti kelimpahan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata ketika tadi kemudian menyampaikan terkait dengan restitusi itu juga saya merasa bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu ternyata kurang tepat gitu. Kurang tepat gitu. Ternyata bagaimana untuk menyadarkan seorang anak itu tidak harus menggunakan cara-cara yang keras gitu, tapi dengan cara bagaimana kita bisa menggali anak, kemudian latar belakang anak seperti apa, kemudian bagaimana cara mencari solusinya, itu kemudian bisa menumbuhkan anak untuk bisa memperbaiki dirinya dengan caranya sendiri. Itu
mungkin memang ini sebuah tantangan. Sebuah tantangan itu memang tidak mudah, tapi karena memang kita sebagai among nih, sebagai seorang guru yang menuntun anak, mungkin cara semacam itu memang harus perlu kita lakukan dalam rangka untuk memperbaiki perilaku anak yang mungkin selama ini dia dianggap salah atau mungkin melanggar aturan atau tata tertib. Mungkin semacam itu dulu. Terima kasih. Betul sekali. Betul sekali Pak Ali ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan saja. Jadi di sini kalau kita simpulkan sebetulnya kita itu masih punya PR, ya kan? PR-nya itu bagaimana mengelola, menyadarkan siswa kita untuk mengelola dirinya sendiri agar memiliki kesadaran, sadar untuk melakukan perbuatan yang positif, sadar kalau perilaku itu tidak sesuai dengan aturan. Nah, kesadaran itu dimunculkan oleh kita sebagai pendidik, mengupayakan, mengarahkan bagaimana caranya bersikap, bagaimana menjadi pribadi yang positif itu, bagaimana cara mengelompokkan sikap yang benar-benar bersimpati itu apa, berempati itu apa. Bersimpati itu manakala kita punya nilai sensitif terhadap kesulitan orang lain berdasarkan pengalaman yang kita alami, tapi berempati itu memang muncul dari sikap kesadaran diri individu yang positif. Nah, itu yang harus kita senantiasa munculkan, senantiasa kita contohkan pada anak didik, sehingga siswa didik kita menjadi jauh lebih baik dalam bersikap. Betul sekali Bu Ita ya. Sepertinya waktunya sudah habis. Saya akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain ya, silakan bisa diikuti. Silakan yang lain. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Tani ya, santai. Jangan masuk. Sekarang duduk. Kalian berdua ya, Tania santai. Kalian tahu alasannya kenapa? Iya, karena kemarin kita nggak masuk ke pelajarannya di sini. Seperti mami kalian, ya, tidak ingin mencari tahu siapa yang salah. Mungkin mereka ini untuk
pada lingkungan atau lingkungan ini, akhirnya kita ada di perpustakaan. Kalau kalian sudah studi, kalian tidak mampu untuk studi pastinya tidak tahu ya. Sekarang apakah yang kalian lakukan itu sesuai dengan keyakinan dan prinsip yang benar? Tidak. Kalau menurut kalian itu tidak sesuai dengan prinsip yang benar, menurut kalian ya, apa yang seharusnya dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susmiati, guru IPA SMP Negeri 1 Demak, akan menanggapi tentang diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Demak yang direpresentasikan oleh Bu Murti Andayani pada hari Jumat kemarin. Menurut saya untuk diseminasi budaya positif di SMP 1 sangat bagus. Terjadi diskusi yang interaktif antara narasumber dengan peserta sehingga muncul ide-ide baru dan tanggapan-tanggapan baru tentang budaya positif yang ada di sekolah, baik yang berupa budaya positif yang sudah ada dan muncul ide baru tentang budaya positif yang ke depan akan disosialisasikan dan akan dikerjakan atau akan diprogramkan dari sekolah. Saya harapkan untuk diseminasi budaya positif ini kalau bisa betul-betul menjadi program sekolah, menjadi referensi atau rekomendasi sehingga akan terbentuk lingkungan sekolah yang kondusif untuk pembelajaran. Terima kasih. Itu saja testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.